Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji senantiasa dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bermuajah di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh, kemudian dilanjutkan kajian-kajian. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kali ini kita lanjutkan surat Az-Zukhruf ayat ke-9, sekarang ke-10. Sambil ada yang ingat kemarin yang nanya itu belum dijawab. Yang ke-10 pendek ayatnya. Kita sudah ketemu semua. Ya, kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda madan wa ja'ala lakum biha subulan la'allakum tahtadun. Iya. Alladzi ja'ala lakum. Alladzi ini isim mausul atau sambung. Yang dia itu Allah, karena tersimpan dalam dirinya itu. Dia yang menjadikan lakum bagi kamu sekalian al-arda bumi. Arda itu nggak pernah ada jamaknya, karena bumi itu kan satu kan. Kalau langit itu sama itu langit, karena langit itu ada lapis 1, 2, 3, 7 dan seterusnya. Maka ada jamak dalam bahasa Arabnya. Jamaknya adalah samawat. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali juga wal ardi wa samawat, atau sama wal ardi, langit bumi itu bumi. Tapi kalau namanya ardi nggak pernah ada jamaknya. Jamak itu bahasa Inggrisnya plural, berarti banyak gitu. Kalau ardun itu tunggal, samawat jamak, mufradnya tunggalnya samaun. Ya, beda. Mahdan di sini. Mahdan itu sebagai tempat tinggal atau tempat menetap. Ada ya yang tinggalnya di lain bumi. Ya, hampir semua orang tinggalnya di bumi. Meskipun ada yang tinggal menetapnya di air maksudnya. Ya. Wajalan dan
Allah dia menjadikan lakum bagi kamu sekalian fiha di dalam bumi itu subulan. Subulan itu artinya jalan, ya. Jalan-jalan. Subulan itu enggak jamak, itu apa? Jamak. Subulan itu dari Ibnu Sabilun, ya. Ya, subulan itu jalan-jalan. Nggak tahu jalannya apa, saya nanti kita lihat pemahamannya. La'alakum agar kalian semua tadun, agar kalian semua mendapatkan petunjuk, ya. Nah, singkat, padat, tinggal pemahamannya. Arti yang singkat itu kalau menurut terjemahannya yang sudah disusun Pak Tri atau Pak Edi. Iya, itu artinya yang sudah disusun rapi. Iya, minum dulu nih Pak. Minum dulu Pak. Subulan. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda. Allah yang menciptakan ini langit dan bumi, ya. Tapi di sini tekanannya adalah bumi. Ya. Bumi ini seantero yang ada di dunia ini. Berapa luasnya bumi? Lupa saya. Berapa Pak Haji? Luas bumi ini. Ada dalam hitungan di Google, ya. Ya ini lagi nggak buka lagi. Iya, luas bumi ada di itu. Di Indonesia ini, luas Indonesia saya tahu buminya, lautnya berapa. Malah dua per tiganya laut, sepertiganya bumi di Indonesia. Nah, itu Pak Haji. 10 juta kilometer itu luas bumi sedunia. Iya. 510 juta kilometer, bukan meter persegi. Kalau kita kan tanahnya meter persegi, kalau ini kilometer persegi. Iya. Itu luas bumi. Itu diciptakan. Lautannya terus berapa itu Pak Haji? Iya. Jadi lautannya sedikit. Iya kan lebih luas lautnya. Ya, itulah yang dikatakan darat dan laut. Ini masuk kategori bumi. Lautannya lebih luas. Ya kayak Indonesia lah. Selisihnya berapa Pak Haji? Oh, 5, hampir separuh ya. Iya. Ya, katakan iya. Katakan kayak Indonesia aja lah gampangnya gitu ya. Ya, gampangnya kayak Indonesia lah, lebih luas lautnya daripada daratnya, ya. Nah, ini bumi ini sebagai tempat untuk menetap kita, terutama yang kalau pengen bikin rumah ya bikinlah di daratnya, bahkan di laut sudah ada rumahnya gitu kan, apalagi di Kutub Utara itu kan, ya, rumahnya di laut itu, nggak tahu seperti apa. Nah, di Hongkong itu juga sudah ada di laut hotel tinggi.
bikinnya di laut itu. Cuman lautnya ya laut yang bukan yang laut yang eh, samudra gitu kan, laut yang yang sudah mendekati darat itu kan, atau dibikin teluk atau tanjungnya lah itu. Di Hongkong itu udah ada tinggi dibikin hotel. Nah, bumi kalau yang saya lihat sudah setinggi itu gunung, ya masih dibikin di atas gunung itu hotel yang tingkat tinggi banget itu. Iya di Hongkong itu Pak. Ya kerjanya Cina begitulah. Berapa jembatan? Jembatan ke sana kan banyak juga tebing-tebing kan itu. Tebing-tebing aja dibikin jembatan, wih kayak begitu Cina. Memang ilmunya Cina itu canggih-canggih juga ya. Ya, itu bikin jembatan luar biasa kalau nonton di YouTube gitu kan. Yang menghubungkan dari gunung ini Pak. Atau yang jembatan gantungnya. Kayaknya nggak kurang akal gitu loh bahasanya. Pintar Cina. Ya itulah. Ya. Ya, begitu kemarin saya dengerin investor yang terbesar ke Indonesia itu bukan dari Cina, Singapura justru yang banyak. Cina nomor 2, paling besar adalah dari Singapura. Nah di Sinyalmen yang besar dari Cina itu sebetulnya kok Cina, Singapura itu sebetulnya aja uang-uang orang-orang Indonesia yang pada dulu mampir di situ itu katanya gitu. Jadi sebutan pertama Singapura, Cina. Jadi kan kita kan selama ini Cina apa Cina, enggak, ternyata Singapura. Ya, ya, itu selingan saja. Jadi ini bumi yang seluas itu dipergunakan untuk apa? Ya yang daratnya rata-rata itu dipakai untuk tempat tinggal, ya mendirikan bangunan-bangunan rumah kan. Ya kalau laut kan masih sedikit yang memanfaatkan untuk tempat tinggal, tapi yang jelas daratnya. Ya, di samping itu juga Allah menjadikan di bumi itu jalan-jalan. Ada yang jalannya jalan beneran itu kan, jalan-jalan, jalan-jalan bukan jalan-jalan walking itu. Jalan-jalan beneran itu yang untuk dilalui gitu. Soalnya ada pemahaman jalan-jalan itu dikira kita melaku-laku kan itu ya, lancong bukan itu. Ini, ya. Jadi jalan yang menuju gunung dibikin jalan, ya itu diantaranya. Nah itu kan yang bikin manusia, iya yang bikin manusia. Tapi yang bikin gunungnya siapa? Kan Allah juga. Itu ya maksudnya kelengkapan di bumi itu bisa dibuat oleh manusia. Jalan-jalan untuk apa sebenarnya? Menuju ya agar kamu sekian mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa yang dimaksud kalau jalan? Petunjuk arah. Ya, ini penafsiran yang pertama itu sebagai penunjuk arah. Ya, seumpama Pak Haji mau ke Palembang lewat darat terus, arahnya ke Palembang, tahu Pak Haji punya peta, ya, mappingnya mau Palembang sana berarti tahu itu. Nah, lewat jalan ini sampai di Palembang. Palembang bentar lagi ngunduh duren, gitu. Nah, kalau Pak Haji Budi kan, Budi Avandi kan jalan-jalannya lewat atas, ya. Terbang, ya turun dulu di Flores, mana? Nah, di NTT baru nyambung ke luar negeri, ya.
Ya, tapi tetap aja kan juga dari atas kan turun juga ke darat dulu di lapangan. Ya, itu adalah jalan juga. Tunjuk arah. Itu yang pertama. Pemahaman yang kedua, petunjuk arah apa? Tahtadun sebagai petunjuk itu adalah petunjuk kepada tauhid yang pengesakan Allah. Jadi jangan sampai berbuat syirik kan begitu. Yang biasa hidayah sebut, ya. Karena apa? Orang kalau mendapat hidayah bukan berarti orang yang baru mau masuk Islam, oh dapat hidayah, itu bukan. Dan itu memang Allah yang ngasih. Innal huda hudallah, ya. Atau inna hudallahi wal huda. Yang bisa memberi petunjuk hidayah itu hanya Allah. Rasulullah yang sebagai nabi atau bahkan malaikat nggak bisa memberi hidayah. Tidak hanya Allah. Jadi Allah hanya memberi petunjuk bahwa kekuasaan yang ada di dunia, di langit bumi ini adalah hanya satu, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada duanya. Nah, oleh karena itu jangan sampai menyembah atau beribadah, taat, tunduk patuh selain kepada Allah. Itu diantaranya petunjuk yang kedua. Ya. Jangan sampai kita menyimpang selain petunjuk yang sudah diarahkan oleh Allah. Ya. Jadi kalau tadi petunjuk arah, kalau ini Allah mengarahkan, dikasih petunjuk manusia itu. Ibaratnya begini, Allah menciptakan manusia itu tidak dibiarkan terlantar begitu saja. Seenak dewe, semaunya sendiri. Enggak, kan masih dikasih rambu-rambu. Allah kan kasih rambu-rambu apa? Aturan-aturan mainnya. Begitu sudah ini banyak. Sekarang dunia ini kan isinya menurut data PBB kan 8,2 miliar. 8,2 miliar itu yang Islam, menurut data itu 2,2 miliar. Yang 6 miliar ngapain? Ya. Artinya yang 6 miliar itu gak mendapat petunjuk kan begitu. Ya. Kenapa nggak mendapat petunjuk? Sebetulnya sudah dikasih rambu-rambunya, cuman nggak mau menggunakan atau memanfaatkan rambu-rambu itu, diterjang saja gitu kan. Kalau jalanan kan dikasih lampu merah, tapi lampu merah itu nggak diperhatikan, hijau merah kuning itu, ya giliran yang merah malah diterabas. Ya, sama Allah memberi aturan. Yang tidak beriman itu berarti yang suka menerabas atau melanggar aturan itu kan gitu. Dan dikasih aturan. Merah ya berhenti, hijau jalan. Kasih petunjuk nih ayat-ayat Allah, tapi nggak mau juga. Bahkan dikirim seorang Rasul, nggak mau juga percaya. Ya. Itu kan berarti manusia yang sudah dikasih aturan nggak mau menjalankan, nggak mau mentaati aturan itu. Ya begitu. Dikasih kebebasan bahwa yang benar itu datangnya dari Allah. Ya. Wa qulil haqq, ya. Faman sa'a falyu'min. Ya, fal wa qulil haq mir rabbikum. Katakan wahai Muhammad bahwa kebenaran itu datang dari Tuhan.
Faman sa'a falyu'min, barang siapa yang menghendaki beriman, silahkan beriman. Faman sa'a falyakfur, barang siapa yang kafir, yang ingkar kepada Allah, juga silahkan. Tapi ingat, belakangnya, inna a'tadna lidzalimina naro. Ya. Ingat bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang zalim ini, ya, nah, disediakan, kami sediakan, kata Allah, naro, neraka. Jadi sudah dikasih petunjuk oleh Allah, cuma tidak mau mentaati. Dikasih rambu-rambu, nggak mau mentaati. Sama mendirikan sebuah negara juga begitu kan. Begitu negara ada, penduduk ada, syarat-syarat menjadi negara ada, diakui sisi artinya diakui oleh dunia, ya, baru dikasih aturan-aturan. Ada undang-undangnya, ada aturan-aturannya, ya. Yang kalau melanggar aturan itu ada hukumannya. Itu sebuah negara aja membuat aturan, apalagi Allah yang menciptakan semuanya ini. Ya, itulah keadaan yang sebenarnya tidak panjang kalam, itu saja yang saya sampaikan, ya. Mungkin akan dikembangkan, ya silahkan. Ini ayatnya pendek, karena hanya 2 poin itu. Sebagai tempat menetap bumi itu, dan juga sebagai petunjuk jalan, tunjuk arah. Jalan sebagai petunjuk arah. Dan 2 itu poinnya di ayat ini. Silakan Pak Haji Supandi. Katakan di planet Mars, ya, itu kalau menurut astronot kan memang katanya ada kehidupan, tapi kehidupannya itu seperti apa kan tidak disebutkan. Ada manusia atau yang hidup di sana, atau ada rumah di sana, pada tempat tinggal di sana, kan belum sampai ke situ. Baru hidup di sana aja kan, yang astronot itu juga nggak mudah kan begitu, karena memang oksigen atau udara kan hampa kan, hampa di sana. Bagaimana makin tinggi kan hampa udara kan. Nah, secara fisika, yang ahli fisika Patri anaknya, ya kalau itu kan bisa juga hanya menjajaki kan. Baru sampai menjajaki bahwa di planet sana itu bisa ditempati kan, gitu ya. Ya, iya. Ya, cuman kan baru beberapa orang, itu pun dengan alat dan tidak dengan waktu yang lama kan. Gitu. Masih ada terbatas waktu. Beda dengan yang memang tinggalnya di atas bumi ini gitu kan. Kalau di langit kan, ya hanya bahasanya sesaat lah. Kalau di bumi kan sampai kita mati ya, gitu kan. Bahkan dikubur pun di bumi, ya, dikubur pun bumi. Manusia asalnya dari tanah, kembali ke tanah kan. Gitu. Jadi enggak kembalinya ke planet. Gitu. Yang mati di planet aja itu dibuang apa? Dibawa lagi ke bumi ya. Ada kan yang meninggal dulu ya. Iya, yang meninggal jatuh, astronot naik, mau naik juga ada. Yang meninggal di atas juga ada kan.
Nah, itu kira-kira gimana sesuai dengan ayat ini dia di planet. Planet itu kan katakan tuh sebenarnya pengen mengikuti jejak Rasulullah gitu kan. Apa iya ini Al-Quran membuktikan Rasulullah pernah Isra dan Mi'raj. Mi'rajnya kan sampai langit 7. Nah ini manusia-manusia yang cerdas ini, yang ahli-ahli teknik ini mencoba gitu kan. Coba mau ke langit 7 itu nyampe apa enggak? Ya, ya apa itu sampai di dulu zamannya Rasulullah langit 7 itu apa masih di bawah kan? Kita juga nggak tahu persis itu. Jadi mau mencoba, mau apa ayat Al-Quran ini sesuai enggak, benar enggak, kan? Mau membuktikan ini. Tapi dengan cara mereka dengan cara Allah kan beda. Kalau Allah kan membuat buruk saja langsung dinaiki Rasulullah dalam hitungan detik sampai. Nah, kalau astronot dengan menggunakan planet itu tentu akan beda. Ya, itu sebuah kajian bahwa manusia itu berpikir aku juga bisa melakukan apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad gitu ya. Nah, padahal permasalahannya berbeda. Iya. Nah, itu Allah yang menjalankan, kalau itu kan dia yang mau jalan sendiri kan gitu. Iya. Itu kalau kaitannya yang luar angkasa. Ya. Bahasa planetnya aja kan beda, Pak. Iya kan? Bahasa planetnya aja beda kita. Iya, Patri. Iya. Iya. Iya, pas ya. Iya. Iya. Ma, ya artinya gini, mah dan tempat menetap itu kan bukan untuk rumah saja kan. Kita tempat tinggal itu ya termasuk kita dengan tinggalnya di bumi itu dipenuhi kebutuhannya. Bisa untuk dicocok tanami kan gitu. Bisa untuk menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itu disediakan Allah. Ya, sawah, ya, dengan adanya sawah bisa nanam padi, menghasilkan bisa dimakan, kan betah jadi di bumi, ya, iya, nggak pada pengen semuanya ke luar angkasa kan begitu. Iya, dapat juga. Iya itu. Iya. Saudara kita Abbas Bersiap itu kok sampai udah lama Mas tuh yang dikaji belum planet-planet yang di atas langit. Iya masih ada. Masih ada. Ya. Nah, ini kita fokusnya ke ini, ke bumi aja dulu. Ya, bumi aja yang seluasnya ini, ya kebetulan luas yang paling luas negara di dunia ini mana? Cina apa Rusia? Yang paling luas tuh Rusia. Rusia. Ya, dia itu paling luas. Ya, Cina itu penduduknya yang paling banyak. Ya. Tapi kalau wilayah kuas anu
bumi itu yang paling luas dunia ini Rusia. Jadi yang besar kan ada 5. Rusia, Cina, Indonesia, India, mana lagi? Oh, Australia itu, ya, iya, Australia ya. Nah itu yang luas. Nah kita ini luas bumi ya ternyata juga luas banget. Nah luasnya Eropa yang ditempati 28 negara itu kalau di Indonesia itu hanya seluas Bogor. Pernah saya dengar itu diomong Eropa yang 20 berapa negara itu. Itu hanya seluas Bogor dan Kabupaten ini. Ya, iya Bogor Jawa Barat. Enggak, enggak. Kalau yang saya dengar hanya luas Bogor saja. Bogor dan Kabupaten. Itu negara. Ya kalau diambil Jawa Barat tuh agak luas lagi malah. Andai kata diambil Jawa Baratnya, apa waktu itu salah ngomongnya dia. Kalau Jawa Barat, ya itu agak luas dari 20 negara itu, ya kan kecil-kecil. Iya. Nah Singapura kan sama dengan DKI Pak Haji. Iya. Luas Singapura kan luas DKI. Lebih dikit. Ya itu berkahnya Indonesia. Maka kenapa eh, banyak juga di sini dikirim ya wali-wali Allah kan orang-orang yang memang mendalami itu. Kan itu ada ayatnya juga. Apa bunyinya? Yang hafal siapa? Eh, Walau anna ala qura amanu wattaqau la fatahna barokatan minas sama wal ard. Tuh. Seandainya di dunia ini beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, penduduk buminya ini, la fatahna, sungguh akan kami kirim barokatan minas sama wal ard, keberkahan dari langit dan bumi, ya kan? Ya, yaitu diantaranya. Ayat itu kalau menurut saya ya diturunkan juga di Indonesia. Karena di Indonesia dari dulu juga banyak yang Muslim kan. Dari sekian, ya habis Hindu, pertama Hindu, Buddha terus Muslim kan. Muslim baru Kristen. Lama tanah barokah. Nah, yang lebih hebat lagi, menurut geografi yang pernah dulu saya belajar, di Indonesia kenapa banyak ikannya? Kenapa banyak ikan? Karena musim di Indonesia itu masuk tropis. Setengah tahun panas, setengah tahun hujan. Nah, jadi ikan pun juga nggak kedinginan. Nah, dari Eropa yang dingin-dingin sana bisa larinya ke Indonesia kan begitu. Nah, itu diantaranya. Jadi makanya di Indonesia ini apa yang nggak ada? Ikan saja dicolongin sama negara-negara tetangga. Ya, ya nasi uduk ada pakai kerupuk. Ya, nah, luar biasa. Hah? Ya, pakai pukat. Iya, 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 iya. Makan apa nak?
berkah ini berkah. Iya kita. Nah, dulu ada ini tambahan pertanyaan Pak Haji Roham itu apa yang belum dijawab dulu? Yang di Taurat ada yang diharapkan itu Pak Haji. Itu yang saya ingat ini aja lah, guguk aja lah. Atau ibab B2. B2 itu di Taurat kan diharapkan. Tapi di perjanjian baru di orang sebelah jadi halal. Yang diharapkannya babi hutannya saja. Iya. Jadi itu ya Pak Haji. Ini katanya satu aja dulu. Tapi yang jelas di ayat perjanjian baru itu semua makanan yang sudah masuk itu jadinya halal masuk ke perut karena tidak menjadi hati. Ya, pada dasarnya keluar lagi kan. Kalau sudah berat hanya lewat saja maka dihalalkan semua makanan. Pokoknya yang bisa masuk ke mulut itu halal gitu aja. Itu aja tambahannya yang lain apa. Ya. Mohon maaf bila kesalahan. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika.